Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat jasmani dan rohani serta iman Islam. Dan sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Habibina wa Sakina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju terang benderang. Baik, perkenalkanlah, saya Gilang Maulana. Saya dari Universitas Pamulang, Kampus Serang, semester 4 dengan NIM 2210903076. Saya di sini akan mencoba menjelaskan materi tentang abrasive water jet matching. Mata kuliah proses produksi 2 dengan dosen Bapak Joni STMT. Lanjut ke materinya. Baik. Abrasive water jet machining, kalau disingkat AWJM. Permesinan water jet abrasif dengan kedalaman terkontrol (AWJM) adalah proses yang tidak konvensional dan menjanjikan untuk material yang menimbulkan tantangan dalam permesinan konvensional untuk industri manufaktur bernilai tinggi (HVM), seperti dirgantara dan otomotif. Dalam aplikasi seperti itu, waterjet bertindak sebagai alat pemotong yang fleksibel dibandingkan dengan penggilingan konvensional. Profil garitan yaitu volume material yang dihilangkan secara non-linear, bergantung pada parameter proses seperti tekanan air, kecepatan jet traverse, laju abrasif, dan jarak stand-off, tidak seperti kasus deterministik dalam penggilingan mekanis. Dengan demikian, prediksi profil garitan, yaitu lebar, kedalaman, dan bentuk, sangat penting untuk mengembangkan proses dan pembuatan jalur pahat yang akurat dan efisiensi di AWJM. Lanjut. Pengenalan abrasive water jet machining (AWJM). AWJM adalah teknik pemesinan canggih yang menggunakan aliran air bertekanan tinggi yang dicampur dengan partikel abrasif untuk memotong, membentuk, dan menghaluskan aneka material. Teknologi ini memungkinkan pengerjaan bahan dengan akurasi tinggi dan fleksibilitas dalam desain. Prinsip kerja AWJM: tekanan tinggi pompa listrik menghasilkan tekanan air hingga 4000 bar. Pencampuran abrasif: partikel abrasif seperti garnet atau silikon kabrida dicampur ke dalam aliran air. Pemotongan material: campuran air dan abrasif dipancarkan melalui nozzle kecil untuk memotong dengan presisi. Jadi, prinsip kerja AWJM adalah menggunakan tekanan air yang sangat tinggi untuk mencampur partikel abrasif yang keras dan tajam. Campuran air dan abrasif ini dipancarkan melalui nozzle kecil dengan kecepatan mencapai 1000 meter per sekon, sehingga mampu memotong berbagai material dengan akurasi yang sangat tinggi. Komponen utama AWJM. Sistem AWJM terdiri dari beberapa komponen utama.
antara lain pompa bertekanan tinggi, tabung pencampur abrasif, nozzle untuk mengeluarkan campuran, meja kerja, dan sistem kontrol komputer. Komponen-komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan aliran air bertekanan tinggi yang bercampur dengan partikel abrasif untuk memotong material dengan akurasi tinggi. Jenis-jenis abrasif. Jadi, di AWJM ini ada beberapa pemakaian abrasif seperti garnet, silikon kabrida, aluminium oksida, dan kaca hancur. Jadi, garnet merupakan pilihan umum karena keras, tahan lama, dan mudah didapat. Dan silikon kabrida memiliki kekerasan yang sangat tinggi sehingga efektif untuk memotong material keras. Aluminium oksida juga digunakan sebagai abrasif dalam AWJM, terutama untuk memproses material logam. Dan kaca hancur merupakan alternatif murah. Jadi bahannya murah nih, kaca hancur nih. Namun kurang tahan lama dibandingkan garnet atau silikon karbida. Nah, jenis abrasif utama yang digunakan dalam AWJM adalah garnet, silikon kabrida, dan aluminium oksida, dan kaca hancur. Setiap jenis abrasif memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing, sehingga pemilihan abrasif harus disesuaikan dengan material yang akan dipotong. Keunggulan AWJM dibandingkan teknik permesinan lain. Jadi ada beberapa nih keunggulan AWJM dibandingkan yang lain, seperti akurasi tinggi, fleksibilitas desain, dan jadi tanpa pendinginan juga. Akurasi tinggi AWJM dapat memotong material dengan keakurasian hingga 0,5 mm nih. Jauh lebih baik daripada teknik pemotongan konvensional. Dan fleksibilitas desain. Teknik ini memungkinkan pembuatan komponen dengan geometri yang kompleks, tidak terbatas pada bentuk-bentuk sederhana, dan tanpa pendinginan nih si AWJM nih, karena tidak ada gesekan atau panas signifikan. AWJM dapat beroperasi tanpa memerlukan sistem pendinginan tambahan kayak coolant dan sebagainya. Lanjut. Aplikasi AWJM dalam industri. Teknologi AWJM memiliki banyak aplikasi dalam berbagai industri nih. Mulai dari manufaktur hingga konstruksi. Misalnya dapat digunakan untuk memotong panel logam, batu, atau kaca dengan kepresisian yang sangat tinggi nih si AWJM ini. Dan AWJM juga berguna untuk membentuk komponen mesin, pemotongan pola pada tekstil, dan proses material komposit. Selain itu, AWJM dapat diterapkan untuk membersihkan dan menghaluskan permukaan serta mengukir batu seperti marmer dan keramik dengan desain kompleks. Teknologi ini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang membuat AWJM ini menjadi pilihan populer di berbagai sektor industri nih. Gitu. Pertimbangan desain dalam AWJM. Pemilihan material. Dalam AWJM, pemilihan material yang tepat sangat penting. Material yang keras dan getas untuk umumnya cocok untuk pemotongan dengan teknologi ini. Nah, kedalaman pemotongan.
dalam pemotongan bergantung pada tekanan air, kecepatan nozzle, dan jenis abrasif yang digunakan. Kedalaman yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada benda kerja. Nah, jadi nggak boleh dalam-dalam nih. Ingat, keakurasian dan finishing. AWJ memiliki keakurasian yang sangat tinggi hingga 0,05 mm, namun finishing permukaan masih memerlukan langkah seperti penghalusan. Jadi nggak langsung halus nih, mungkin nggak kayak milling gitu. Pemilihan abrasif. Jenis abrasif harus disesuaikan dengan material yang akan dipotong. Setiap abrasif memiliki karakteristik kekerasan, ketahanan, dan ukuran partikel yang berbeda-beda nih. Jadi pemilihan abrasif ini juga penting nih. Gitu. Lanjut. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam AWJM. Perlindungan pribadi kayak APD lah ini ya. Pekerja AWJM harus menggunakan alat pelindungan diri APD nih yang lengkap seperti pakaian pelindung, kacamata, dan sepatu khusus untuk mencegah cedera akibat serpian atau cipratan air bertekanan tinggi ini. Jadi kan si AWJM ini pakai air bertekanan tinggi kan. Ventilasi ruangan juga harus dipeduliin nih. Ruangan AWJM harus dilengkapi dengan sistem ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan debu abrasif nih yang dapat membahayakan pernapasan para pekerja. Dan pemantauan paparan. Perusahaan pelatihan keselamatan yang harus komprehensif harus diberikan kepada semua pekerja yang terlibat dalam operasi AWJM untuk memastikan mereka memahami nih prosedur yang aman tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya teman-teman. Nah, perawatan dan pemeliharaan sistem AWJM nih. Jadi ada beberapa pemeliharaan seperti inspeksi berkala, pembersihan dan pelumasan, penggantian abrasif, penggantian nozzle, itu nah gitu ya teman-teman. Dan pembersihan dan pelumasan nih. Terus penggantian abrasif harus diganti secara berkala sesuai rekomendasi produsen untuk menjaga kualitas pemotongan dan memperpanjang usia pakai. Lanjut ke penggantian nozzle nih.
Nozzle penyemprot air dan abrasi perlu diganti secara rutin karena mengakibatkan keausan akibat tekanan dan gesekan yang tinggi. Perkembangan terkini dan prospek masa depan AWJM. Teknologi terkini sistem AWJM terus mengalami perkembangan teknologi seperti peningkatan tekanan air hingga 6000 bar, penambahan fungsi 3D cutting, serta integrasi dengan teknologi AI nih. Keren gak tuh? Untuk optimasi proses. AWJM kini diterapkan tuh di beberapa industri. Nah, ada nih prinsip dasar AWJM. Proses AWJM didasarkan pada pancaran air bertekanan tinggi yang dicampur dengan partikel abrasif. Air bertekanan tinggi ini memungkinkan pemotongan bahan yang sulit, sementara partikel abrasif meningkatkan kemampuan pemotongan dengan menghancurkan permukaan material. Jadi kayak digesek gitulah, digesekin. Oke, lanjut. Komponen utama sistem AWJM. Sistem AWJM terdiri dari beberapa komponen utama nih. Nah, jadi termasuk pompa tekanan tinggi, pipa, nozzle, meja kerja, dan sistem kontrol. Seperti komponen memainkan peran penting dalam menghasilkan pancaran air bertekanan tinggi yang dicampur dengan partikel abrasif untuk memotong material. Nah, seperti itu. Kayak di gambar inilah ilustrasinya. Parameter proses AWJM. Nah, dalam teknologi abrasif water jet machining AWJM terdapat beberapa parameter proses yang mempengaruhi kualitas dengan efektivitas pemotongan. Nah, hal-hal seperti tekanan operasi, kecepatan pemakanan, jenis dan ukuran partikel abrasif, serta jarak antara nozzle dan benda kerja merupakan parameter kunci yang harus diatur dengan cermat. Nah, lanjut. Pemilihan material abrasif. Pemilihan material abrasif yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam teknologi AWJM nih. Faktor-faktor seperti kekerasan, bentuk, ukuran, dan komposisi material abrasif akan mempengaruhi kecepatan, kekasaran, dan keakuratan pemotongan. Pemilihan yang sesuai dengan jenis material benda kerja dapat mengoptimalkan untuk kerja mesin AWJM. Seperti itu. Efek tekanan operasi pada AWJM. Tekanan operasi pada AWJM adalah salah satu parameter kunci dalam teknologi abrasif water jet machining AWJM. Semakin tinggi tekanan operasi, semakin besar energi kinetik yang dimiliki oleh aliran air dan partikel abrasif.
Hal ini meningkatkan kemampuan pemotongan, memungkinkan pemotongan yang lebih dalam dan halus pada material yang lumayan sulit. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, pengaruh kecepatan pemotongan pada AWM juga. Kecepatan pemakanan atau kecepatan pemotongan merupakan salah satu parameter penting dalam teknologi abrasive water jet machining si AWJM ini. Kecepatan yang tepat akan memaksimalkan efisiensi dan keakuratan pemotongan serta menjaga integritas permukaan benda kerja. Seperti itu. Nah, aplikasi AWJM dalam industri teknologi abrasive water jet machining AWJM memiliki banyak aplikasi di berbagai industri melalui manufaktur hingga konstruksi. AWJM mampu memotong aneka jenis material nih dengan presisi yang tinggi, termasuk logam, kaca, dan komposit dan lain-lain. Memotong hati juga bisa. Nah, dari berbagai keunggulan tadi, AWJM juga punya kekurangan nih. Nah, teknologi abrasive water jet machining AWJM memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan pemotongan material dengan presisi tinggi, tidak menghasilkan panas yang dapat merusak, dapat menghasilkan pemotongan dengan kualitas permukaan yang baik. Nah, di beberapa keunggulan tersebut, namun nih kekurangan AWJM nih. Namun AWJM juga membutuhkan biaya investasi dalam operasional yang tinggi. Jadi nggak murah nih si AWJM nih. Mana duitnya? Nah, serta memerlukan perawatan yang rutin untuk menjaga performa AWJM ini dengan optimal gitu. Jadi si AWJM ini harus perawatan dengan rutin gitu. Iya, jadi AWJM tuh perawatannya nggak murah gitu. Apalagi kan ini benar-benar harus presisi gitu kan. Jadi perawatan tuh emang penting. Seperti itu. Nah, ada nih perawatan dan pemeliharaan sistem AWJM ini untuk menjaga performa tetap optimal dan memperpanjang usia pakai si mesin AWJM ini gitu. Nah, diperlukan program perawatan dan pemeliharaan yang rutin. Hal ini mencakup membersihkan komponen, pergantian suku cadang kayak tadi nozzle itu, kalibrasi juga biar mesinnya tetap presisi gitu kan dalam segi ukuran atau segi desain.
gitu. Dan pemeriksaan berkala terhadap sistem hidrolik, abrasif, dan kontrol. Oke, lanjut. Nah, tentu saja bahan yang dapat diproses dengan AWJM dengan mesin abrasif water jet machining yang disingkat ini AWJM. Nah, bahan ini seperti logam. Nah, AWJM dapat efektif memotong berbagai jenis logam seperti baja, aluminium, tembaga, dan titanium. Titanium bro, mahal, keras. Nah, batu dan keramik juga bisa nih dipotong dengan mesin abrasif water jet machining si AWJM ini. Nah, material keras seperti batu, kaca, dan keramik dapat diproses dengan presisi menggunakan AWJM. Bikin batu akik dari pakai mesin AWJM keren juga ya. Nah, lanjut. Komposit. Jadi komposit juga bisa nih, bahan komposit seperti serat karbon atau fiberglass dapat dipotong dan dibentuk dengan AWJM tanpa merusak struktur internal. Nah, jadi bisa tuh yang punya motor gitu kan, karbon, pengen dicoak karbon gitu, bisa pakai AWJM. Nah, cuma di sini ada nggak di Cikande? Material plastik juga bisa. AWJM mampu memproses berbagai macam jenis plastik termasuk termoplastik dan termoset tanpa menimbulkan cacat pada permukaan. Nah, seperti itu. Nah, dari tadi yang AWJM ini memotong dengan presisi. Nah, ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi kualitas pemotongan, kayak tekanan air, laju aliran abrasif, diameter nozzle-nya juga. Nah, kecepatan geraknya juga. Nah, tekanan air yang tinggi mencapai 6.000 bar sangat mempengaruhi kualitas hasil pemotongan. Tekanan yang lebih tinggi menghasilkan pemotongan yang halus dan presisi. Nah, laju aliran abrasif. Nah, diukur juga nih jumlah dan ukuran partikel abrasif yang diinjeksikan ke dalam aliran air mempengaruhi efektivitas pemotongan. Partikel yang lebih besar dan laju aliran yang tinggi meningkatkan kemampuan pemotongan. Itu jadi kayak nggak efektif nih kalau tekanan airnya emang kenceng nih, mencapai 6.000 bar, tapi laju abrasifnya kurang memenuhi gitu, jadi tetap aja mempengaruhi hasil pemotongan gitu. Jadi harus sinkron gitulah. Percuma juga kan kayak laju abrasifnya nih diinjeksikannya nih ke dalam air nih, partikel yang lebih besar dan laju aliran tinggi nih, tapi tekanan airnya kecil, tetap aja itu mempengaruhi pemotongan. Dan diameter nozzle juga nih. Diameter nozzle menentukan lebar dan kedalaman pemotongan. Nozzle yang lebih kecil menghasilkan pemotongan yang lebih presisi. Nah,
tetapi membutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Nah, jadi tekanan airnya lebih tinggi, kayak laju abrasifnya juga lebih besar gitu partikelnya. Dan kecepatan gerak nih, kecepatan gerak kepala pemotong di atas benda kerja mempengaruhi juga nih dari kehalusan dan kualitas hasil pemotongan. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tepi kasar gitu. Nah, pemilihan parameter pemotongan. Tekanan pemotongan. Jadi ada beberapa nih. Tekanan pemotongan, laju aliran air, ukuran partikel abrasif, kecepatan pemakanan. Nah, tekanan air yang tinggi biasanya 300 sampai 400 MPa diperlukan untuk memotong material secara efisien. Tekanan yang terlalu rendah akan mempengaruhi kualitas pemotongan. Nah, kata saya tadi. Dan laju aliran yang sangat tepat biasanya 2 sampai 4 liter per menit, memastikan kedalaman pemotongan yang konsisten dan meminimalisir penggunaan abrasif gitu. Nah, dan ukuran partikel abrasif yang lebih kecil biasanya 80 sampai 120 mesh menghasilkan pemotongan yang lebih halus tetapi laju pemotongan lebih lambat. Nah, kecepatan pemakanan yang tepat sangat penting untuk mencapai kekasaran permukaan dan kedalaman pemotongan yang diinginkan. Nah, persiapan bahan kerja. Jadi sebelum melakukan aktivitas AWJM nih, jadi ada beberapa persiapan nih. Persiapan pertama, membersihkan permukaan dulu. Pastikan permukaan bahan bebas dari kotoran, minyak, atau bahan asing lainnya untuk mendapatkan pemotongan yang lebih optimal dan maksimal. Nah, jadi dibersihin dulu tuh si permukaan benda kerjanya. Nah, gitu. Dan pengukuran. Nah, selanjutnya mengukur ketebalan nih. Tentukan ketebalan material yang akan dipotong agar dapat menyesuaikan parameter mesin AWJM dengan tepat. Nah, jadi ukur dulu nih ketebalan benda kerja ini berapa sih gitu kan. Nah, nanti di setting gitu kan. Gitu. Nah, terus menandai pola pemotongan. Nah, gimana sih buat sketsa gitulah. Pola pemotongan tuh jadi gambar pola pemotongan yang diinginkan pada permukaan bahan untuk membantu proses pemotongan. Jadi kayak pengen bikin bintang, ya udah bentuk bintang gitu. Startnya dari sini nanti akhirnya sampai sini gitu kan. Nah, mengamankan bahan kerja. Letakkan dan kencangkan bahan kerja pada meja mesin agar tidak bergeser selama proses pemotongan. Nah, jadi harus benar-benar kencang dan kuat gitu ya, karena kan ini pemotongannya dengan air yang bertekanan tinggi dan abrasif gitu. Jadi kalau nggak kencang tuh pasti kendor. Kalau kendor itu hasil pemotongannya nggak optimal lagi, jadi kayak bergeser, bahkan bisa merusak gitu kalau emang
tadi pengencengannya pas di mejanya kurang. Itu ya teman-teman. Lanjut. Teknik pemotongan yang efektif. Pemilihan sudut pemotongan. Jadi ada beberapa teknik yang efektif nih di AWJM ini. Jadi beberapa tekniknya kayak pemilihan sudut pemotongan, terus kecepatan pemakanan optimal, terus penggunaan abrasif yang efisien. Nah, jadi kan masa gitu ngebuang-buang, harus efisien juga lah gitu kan. Optimalisasi tekanan air, pendinginan yang tepat. Nah, pemilihan sudut pemotongan. Tentukan sudut nozzle yang tepat untuk mencapai kedalaman pemotongan yang diinginkan. Kecepatan pemakanan optimal. Sesuaikan kecepatan pemakanan untuk menghasilkan tepi potong yang halus dan akurat. Lanjut, penggunaan abrasif yang efisien. Nah, pilihlah jenis dan ukuran abrasif yang tepat untuk meningkatkan laju pemotongan dan kualitas hasil yang optimal. Lanjut, optimalisasi tekanan air. Atur tekanan air yang akurat untuk menjaga stabilitas aliran dan memaksimalkan hasil pemotongan gitu ya. Dan pendinginan yang tepat. Tambahkan sistem pendinginan yang efektif untuk meminimalkan efek panas dan keausan komponen. Nah, jadi untuk mencapai pemotongan yang efektif dengan teknologi AWJM ini perlu memperhatikan berbagai parameter nih, seperti sudut nozzle, kecepatan pemakanan, penggunaan abrasif, tekanan air, serta sistem pendinginan yang terintegrasi. Nah, dengan pengaturan yang tepat, Anda dapat menghasilkan potongan berkualitas tinggi dengan produktivitas yang optimal gitu. Nah, keselamatan kerja itu paling penting ya di AWJM gitu. Jadi perlindungan diri, peralatan, pengamanan area kerja, penanganan kecelakaan. Nah, perlindungan diri ini kayak APD. Operator AWJM harus menggunakan peralatan perlindungan diri yang lengkap seperti kacamata pengaman, sarung tangan, sepatu bot, dan pakaian kerja tahan air. Peralatan juga sangat penting nih. Jadi kan amit-amit rusak jadi membahayakan gitu kan. Pemeliharaan rutin pada pompa nozzle dan komponen lainnya sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kinerja sistem AWJM. Nah, terus pengamanan area kerja. Nah, area kerja harus diberi pagar pengaman dan
peringatan untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke area berbahaya, dan penanganan kecelakaan. Nah, prosedur penanganan darurat termasuk kotak P3K dan pelatihan pertolongan pertama harus tersedia untuk menangani cedera yang mungkin terjadi. Seperti itu. Nah, rumus perhitungan kecepatan pemotongan. Kecepatan pemotongan dalam proses AWJM dapat dihitung menggunakan rumus yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti tekanan air, ukuran nozzle, dan sifat material yang dipotong. Rumus ini membantu mengoptimalkan proses pemotongan untuk mencapai hasil efisien dan berkualitas. Nah, rumus perhitungan laju pengumpanan abrasif. Laju pengumpanan abrasif merupakan faktor penting dalam proses AWJM yang mempengaruhi kecepatan dan pemotongan. Rumus perhitungan laju menggunakan abrasif mempertimbangkan variabel seperti diameter nozzle, tekanan air, dan sifat material abrasif untuk mengoptimalkan proses. Seperti itu. Rumus perhitungan konsumsi abrasif. Konsumsi abrasif merupakan salah satu faktor biaya yang penting dalam proses AWJM. Nah, rumus perhitungan konsumsi abrasif mempertimbangkan variabel seperti laju penggunaan abrasif, lebar pemotongan, dan ketebalan material yang dipotong untuk menghasilkan penggunaan abrasif selama proses. Rumus perhitungan biaya operasional AWJM. Perhitungan biaya operasional mesin AWJM sangat penting untuk memastikan efisiensi dan profitabilitas proses. Rumus ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti konsumsi energi, pemakanan abrasif, biaya tenaga kerja, biaya perawatan untuk memberikan estimasi biaya yang akurat. Nah, berikut ini adalah soal terkait abrasive automatic machining AWJM beserta pembahasannya. Soal: sebuah benda kerja dari bahan aluminium akan dipotong menggunakan mesin AWJM. Tentukan parameter yang paling tepat untuk menghasilkan pemotongan yang akurat dan halus. Untuk pembahasan, untuk menghasilkan pemotongan akurat dan halus pada benda kerja aluminium, parameter yang perlu diperhatikan adalah tekanan air. 1. Tekanan air yang tinggi sekitar 6000 bar akan meningkatkan efisiensi pemotongan dan
kualitas hasil. 2. Laju aliran abrasif yang sesuai, menggunakan partikel abrasif yang lebih besar dengan laju aliran yang tinggi. Nah, akan meningkatkan kemampuan pemotongan. Seperti itu. Lalu, diameter nozzle yang lebih kecil akan menghasilkan pemotongan yang lebih presisi meskipun membutuhkan tekanan air yang lebih tinggi. Kecepatan gerak. Kepala pemotong yang tepat, tidak perlu cepat, akan menghasilkan potongan yang lebih bersih dan akurat. Keuntungan dan keterbatasan AWJM abrasive water jet machining. Jadi ada beberapa nih keuntungan dan keterbatasan. Jadi keunggulan fleksibilitas, efisiensi biaya, keselamatan operator, keterbatasan dalam kedalaman potong. Nah, keunggulan fleksibilitas AWJM abrasive water jet machining dapat memotong berbagai jenis material seperti logam, keramik, komposit, dan bahkan kaca dengan presisi tinggi tanpa menyebabkan distorsi atau perubahan struktur. Efisiensi biaya. Proses AWJM tidak memerlukan alat potong yang mahal dalam mereduksi biaya pemeliharaan serta limbah material yang dihasilkan. Keselamatan operator. Karena tidak menggunakan api atau suhu tinggi, AWM abrasive water jet machining ini lebih aman bagi operator dan lingkungan kerja dibandingkan metode pemesinan konvensional. Keterbatasan kedalaman potong. Nah, keterbatasan. Meskipun AWJM abrasive water jet machining sangat efektif untuk memotong material tipis, kemampuan pemotongan untuk material yang lebih tebal terbatas dan memerlukan waktu yang lebih lama. Itulah pembahasan tentang abrasive water jet machining AWJM. Mata kuliah proses produksi 2 semester 4. Sekian dari saya, Gilang Maulana, 221090 3076. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe, like and share. Oke.